nothing with any certainty, but the sight of the stars make me dream. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita kembali akan membahas tentang audit, dan judul kita pada video kali ini adalah mengidentifikasi akun dan karakteristik unik siklus akuisisi dan pelunasan modal. 4 karakteristik atas siklus akuisisi modal pembayaran kembali. Pertama, jumlah transaksi yang mempengaruhi saldo akun hanya sedikit, tetapi setiap transaksi biasanya sangat material seperti penerbitan obligasi. Kemudian kedua, tidak dimasukkannya atau salah saji suatu transaksi bisa sangat material. Yang ketiga, muncul hubungan legal antara entitas klien dengan pemegang saham obligasi atau kepemilikan dokumen sejenis. Terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Kemudian akun di dalam siklus ada 17 dan sebagai berikut. Kemudian ada wesel bayar, ya. Tujuan audit atas wesel bayar, pengendalian internal. Yang pertama itu otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Kemudian pengendalian bunga yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Lalu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, pengujian atas rincian saldo. Kemudian kita masuk ke prosedur analitis wesel bayar. Yang pertama itu prosedur analitis. Yang pertama, hitung kembali beban bunga, rata-rata, dan wesel bayar. Kedua, bandingkan stok wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, bandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga dengan tahun sebelumnya. Ini akan ada beberapa yang terjadi, yaitu salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama itu salah saji atas beban bunga atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Kedua, ada penghapusan atas atau salah saji wesel bayar. Yang ketiga, ada salah saji atas beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Kita masuk ke ekuitas pemilik. Nah, perusahaan ada beberapa ekuitas pemilik. Yang pertama itu seperti perusahaan tertutup. Nah, perusahaan tertutup ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu dia sedikit memegang saham, kedua sedikit transaksi selama tahun berjalan, ketiga ada jarang membayar dividen, yang keempat lebih mudah memverifikasi meski tetap diuji. Kemudian perusahaan terbuka, yang pertama lebih banyak pemegang saham, yang kedua banyak perubahan pada individu pemegang saham, yang ketiga pembayaran dividen, yang keempat lebih kompleks memverifikasi meski tetap kita harus tetap menguji atau harus tetap diuji. Pengendalian internal. Nah, yang pertama itu ada otorisasi transaksi yang tepat. Kemudian penyimpanan catatan pemisahan tugas yang tepat. Yang ketiga, monitor independen dan agen transfer saham. Kemudian ada audit modal saham dan modal disetor. Yang pertama itu transaksi modal yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dipenuhi apabila panitia digunakan auditor dapat mengkonfirmasi apakah setiap transaksi modal terjadi serta keakuratan transaksi yang ada. Kemudian yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Nah, akan diperlukan audit yang
ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham seperti merger dengan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, modal saham dicatat secara akurat. Nah, auditor ini perlu memverifikasi setiap saldo akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca, lalu mengkonfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana memperoleh informasi ini. Kemudian ada modal saham disajikan dan digunakan secara layak. Nah, sumber informasi paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah terpenuhi adalah akte perusahaan, kemudian analisis auditor mengenai transaksi, kemudian ada modal saham dan rapat para dewan direksi. Berikut 6 audit dividen. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen dan like. Terima kasih.